Shalom, kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang yang akan menemani pemirsa sekalian selama 1,5 jam ke depan dengan pembahasan-pembahasan yang akan mengulik seputar rumah tangga kita. Bagaimana untuk menghadapi dan solusi-solusi yang akan diberikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Betul sekali. Saat ini topik kita nih masih bersangkut pautan dengan minggu lalu nih, Say. Kalau yang lalu tentang father hunger. Yes. Ya. Nah, kali ini kita judulnya itu apresiasi untuk Bapak. Nah, mungkin Hari Ayah itu udah lewat ya. Sudah. Tapi kita tetap mau bawakan topik nih tentang Hari Ayah, karena kan kita tahu nih kalau misalnya di daerah kita atau di negara kita kan kurang familiar dengan Hari Ayah. Biasanya itu lebih familiar dengan Hari Ibu. Hari Ibu. Kamu tahu nggak Hari Ibu kapan? Hari ulang tahun kamu. Karena ulang tahun aku ya, makanya ingat ya. 22 Desember. Iya, nah kali ini kita mau bawain tentang Hari Ayah. Jadi seberapa penting sebenarnya Hari Ayah itu. Jadi bukan Hari Ibu aja ya. Iya. Nah, tapi sebelum itu kita mau bacakan ayat tema kita dulu kali ini. Oke. Ayat tema kita terdapat dalam Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah Tuhan untuk waktu yang baik, sehingga obsesi hati dapat berjalan, dan banyak pemirsa yang akan mendapatkan berkat melalui materi yang dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Terima kasih Tuhan, sertailah kami selama acara ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ngomongin Hari Ayah. Hari Ayah nih kan kita Hari Ayah ya. Iya. Kita penasaran juga sebenarnya topik Hari Ayah ini apa yang penting mau disampaikan oleh narasumber kita. Karena agak susah ya, Hari Ayah kita hanya tahu dari internet. Benar. Sebab negara kita hanya mengenal Hari Ibu ya. Hari Ibu gitu kan. Seperti ada ini ya, diskriminasi sedikit. Makanya kita harus terbiasa sebenarnya sekarang. Betul. Harus ada Hari Ayah. Ada juga Hari Ayah. Hari Ayah. Jadi iya. Hari Ayah. Bentar lagi Hari Anak. September kan. Betul. Jadi semuanya harus ada gitu. Jangan cuma Hari Ibu aja. Iya, supaya kan? Keluarga itu balance. Benar. Ya. Dan tidak berlama-lama lagi kita akan perkenalkan, ini dia narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom, selamat pagi, selamat malam, Pendeta, Ibu Pendeta. Ya. Iya, Shalom. Selamat pagi dari North Carolina dan selamat malam untuk Indonesia. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Kami senang boleh bersama-sama ambil bagian untuk acara yang penting ini. Baik. Pendeta, mungkin udah telat tapi nggak ada salahnya ya kami mengucapkan selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah buat orang tua kami, Pendeta dan Ibu Pendeta. Nah, karena topik kita ya, tentang apresiasi untuk Bapak nih Pendeta. Jadi kita penasaran juga apa poin-poin penting yang ingin Pendeta dan Ibu sampaikan kepada kami semua. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Memang Hari Ayah itu sebetulnya bulan Juni yang lalu, yaitu tanggal 18 Juni ya. Dan waktu itu kami sedang berada di Belanda. Ya, jadi walaupun ini bahan sudah dipersiapkan sebelumnya, tetapi kita tidak bisa presentasikan. Namun saya percaya bahwa Hari Ayah itu bisa setiap hari ya. Artinya kita harus menghargai kepada ayah orang itu kita. Bukan hanya setahun sekali. Itulah sebabnya walaupun sekarang bulan Juli, kita masih boleh juga untuk membahasnya. Baik, apresiasi untuk Bapak. Ya, ayatnya sudah dibacakan tadi, boleh dibaca lagi. Ya, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ini sangat penting untuk kita memperingati, menghormati bukan saja hanya ibu tapi juga bapak. Ya, kita ingat bahwa pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai masalah father hunger. Karena father hunger atau kadang-kadang fatherless merupakan kondisi seorang anak yang tumbuh tanpa ayah atau dengan keterlibatan ayah yang minimal dalam pengasuhan sehingga tidak ada kelekatan ataupun bonding antara ayah dan anak. Jadi kita sekarang mau coba lihat adalah sesuatu perkara yang baik sebaliknya daripada
father hunger, kita melihat perlunya apresiasi kepada Bapak. Ya, appreciate peranan yang penting dalam kehidupan setiap manusia itu perlu, karena manusia perlu dihargai, ya. Apalagi Bapak kita yang sudah mengasuh kita dari kecil, ya. Nah, untuk itu kita harus lihat pentingnya peranan daripada Bapak. Kita ulangi, ada paling sedikit 10 poin peranan yang sangat penting yang diberikan oleh Alkitab. Kita tidak baca seluruh ayatnya, tetapi intinya saja sekarang ini sebab kita merupakan pengulangan dari apa yang kita bahas minggu lalu. Ya, pertama sekali, ayah itu peranannya penting sekali menjadi guru yang pertama. Ya, belum ada dia lihat guru lain, belum ada guru SD. Bapak, mama adalah guru yang pertama. Kemudian memberikan contoh kehidupan, sebab semua orang, apalagi anak-anak, melihat kepada orang tua, jadi mereka harus menjadi model, ya, menjadi contoh dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, kita lihat menyediakan kebutuhan keluarga. Bagaimana Bapak itu kerja setengah mati untuk memenuhi kebutuhan daripada anak yang perlu popok, yang perlu susu, yang perlu makanan dan sebagainya. Kemudian mendisiplinkan anak-anaknya supaya dapat diarahkan untuk pembentukan tabiat yang baik. Ini adalah satu peranan penting daripada seorang bapak. Terus memberikan waktu kepada anak-anaknya. Jangan sampai seperti minggu lalu kita bahas mengenai father hunger. Terlalu sibuk bapak sampai nggak bisa pun main sama anak-anaknya. Tapi kita harus berikan waktu supaya anak-anak merasa bahwa dia juga penting di dalam keluarga. Dan itulah sebabnya dikatakan kita harus mengajar anak pada saat kita berjalan, pada saat kita berbaring, ya, dalam setiap kesempatan. Itu berarti memberikan waktu kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian kita lihat dalam poin yang ke-6, pentingnya peranan bapak, yaitu berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Artinya belas kasihan, artinya dapat mengerti akan perasaan anak itu, ya, menempatkan diri kita di depan anak itu. Ya. Kemudian yang ke-7, menjadi pelaku firman. Jangan kalau di gereja berkuak-kuak seperti malaikat, tapi di rumah katanya seperti setan. Nah, jadi kita harus menjadi pelaku. Seperti singa. Singa, ya. Jadi kita pelaku firman. Ini saya dengar sendiri loh, waktu kita ada women's fellowship di Bangkok. Dia katakan, wah suami saya itu kalau di gereja persis seperti malaikat, khotbah, sekolah sahabat bagus, tapi sama anak-anak, sampai anak-anak bilang, enak ya kalau di gereja bapak baik-baik katanya. Jadi harus menjadi pelaku firman, ya. Oke, tidak menyakiti hati anak-anaknya, ya, ini satu hal yang sangat penting, ya, bahwa kita justru memberikan dorongan, ya, dukungan kepada anak, bukan menyakiti anak. Ya, ke-9, tidak pernah menyerah dalam mengasihi anak-anaknya. Ingat kasih sayang anak yang terhilang. Sudah jahat sekali warisan sebelum bapaknya meninggal, dan setelah itu dia sudah buang uangnya, main habis berfoya-foya. Tapi bapaknya masih tetap ingat, selalu memandang kapan anaknya itu. Waktu anaknya dari jauh datang, bukan dia tunggu, tapi dia lari menjemput anaknya. Jadi luar biasa. Kita juga harus begitu. Mendoakan akan anak-anaknya, sama seperti apa yang dibuat oleh Daud sesuai dengan ayat ini. Bagaimana Daud tetap mendoakan anaknya, walaupun Daud sering mempunyai banyak kegagalan juga dalam pendidikan anak-anak, namun ia sampai di hari tuanya tetap mendoakan akan anak-anaknya. Luar biasa. Jadi kita sudah lihat peranan penting daripada seorang ayah, dan bagaimana dengan sikap anak-anak di akhir zaman. Ternyata Alkitab berbicara tentang anak-anak di akhir zaman itu dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2. Ya, ini saya bacanya pun mengerikan sekali. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Bayangkan sudah ditulis dalam Alkitab. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Sangat menyedihkan. Jadi memberontak terhadap orang tua. Ya, ternyata ini merupakan sesuatu perkara yang telah dinubuatkan. Apakah betul nubuatan ini telah tergenapi? Hanya dengan melihat apa yang terjadi, kita lihat misalnya, ya, untuk mereka di Sumatera Barat mengenal cerita kisah Malin Kundang, ya, satu anak yang sesudah sukses dia tidak mau mengakui akan orang tuanya, ya, sampai ada suatu simbol di sana, ya, di
di Padang ya. Kemudian kita lihat juga beberapa contoh yang lain. Ya, pada Januari 2023. Jadi tahun ini anak durhaka di Jambi bunuh ayah dan ibu karena dianggap dajjal. Jadi mengerikan sekali. Januari 2023 anak memaki ibunya hanya karena tidak tahu tentang biskop. Aduh, sedih banget. Menyedihkan. Oktober 2022, pria pulang mau bakar ibu kandung dan aniaya adik di Medan. Bayangkan ibunya yang sudah mengandung 9 bulan, sudah nausea, mau muntah itu, kemudian kakinya bengkak-bengkak, susah napas dan sebagainya. Lalu sudah lahir, nangis-nangis, ganti popok dan sebagainya. Tapi dia mau bakar ibu kandungnya. Cobalah hebatnya ini. September 22, ia bosan merawat dan ingin merantau. Pria dari Ngawi bunuh bapak kandung. Inilah kegenapan daripada apa yang Alkitab katakan. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Dalam September 2022 ya, tahun lalu ya, nikah tak digobres. Pria jomblo bunuh ibu kandung secara tragis. Bayangkan. Mengerikan. April 2022, anak pukul ibu kandung gara-gara uang beli paket internet tidak cukup. Coba, hanya soal sepele, mau pukul ibunya, aduh, nggak sampai hati ya, kok bisa begitu. Terus April 2022, pria di Aceh hajar orang tuanya sampai berlumuran darah, akhirnya ditangkap polisi. Mengerikan sekali. Pria golok leher ibu hingga tewas di Konawe Selatan. Baik, kita lihat hanya contoh-contoh daripada kegenapan nubuatan bagaimana anak-anak itu durhaka ya. Nah, sekarang bagaimana sikap anak kepada Bapa menurut Alkitab ya. Kita coba lihat yang jelas dalam Keluaran 20:12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi harus bagaimana sampai tua pun kita harus menghormati. Kita harus hormat kepada bapak dan ibu. Ya. Kemudian apa artinya menghormati akan orang tua? Kita lihat buku Patriarch and Prophets halaman 309 ya. Yang membahas mengenai masalah hukum yang kelima tersebut. Dikatakan orang tua berhak memperoleh kasih dan hormat yang melebihi kasih dan hormat yang dapat dinyatakan kepada orang lain. Allah sendiri yang telah meletakkan atas bahu mereka satu tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang telah dipercayakan kepada pengawasan mereka, telah menetapkan bahwa selama tahun-tahun permulaan dari kehidupan seorang, orang tua akan berdiri di tempat Allah kepada anak-anak mereka. Dan ia yang menentang wewenang yang benar dari orang tuanya berarti menolak wewenang Allah. Wah, keras ini ya. Luar biasa sekali. Jadi orang tua itu adalah mengambil tempat daripada Tuhan ya pada saat anak itu masih kecil. Sebab anak kecil kan masih belum begitu tahu apa percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Maka orang tua mengambil, dikatakan orang tua akan berdiri di tempat Allah kepada anak-anak mereka. Kita lihat penjelasan lebih lanjut daripada buku yang sama ya. Mengenai bagaimana kita harus menghormati orang tua sebagai hukum yang kelima ya. Hukum yang kelima menuntut agar anak-anak menunjukkan bukan hanya sikap hormat, ketaatan dan penurutan kepada orang tua mereka, tapi juga memberikan kepada mereka kasih dan kelemah lembutan, meringankan beban mereka dan menjaga nama baik mereka dan menolong serta menghiburnya pada masa tuanya. Saya sangat sedih kalau lihat orang tua itu ya dikasar-kasarin sama anaknya. Nanti kalau sudah meninggal, waduh, di depan orang itu nangis, sembah sujud dan sebagainya. Nggak perlu. Kalau sudah meninggal dia nggak tahu apa-apa. Tapi justru sudah tua, lemah, nggak bisa cari uang. Anak-anak harus sopan dan harus hormat kepada orang tuanya. Jadi kasih sayang masuk apa? Menjaga nama baik mereka, ya. Menolong serta menghibur pada masa tua. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua sudah anak-anak sudah merantau jauh, kemudian sudah lupa kepada ajaran daripada orang tua dan mempunyai tindakan kehidupan yang bertentangan dengan ajaran orang tua ataupun ajaran Tuhan. Maka itu adalah sama seperti melanggarkan hukum yang kelima. Oke. Nah, kita lihat lagi di dalam Efesus 6 ayat 1-4 mengenai sikap anak kepada Bapa menurut Alkitab. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu
dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah mengkikar amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi timbal balik ya, ini juga memang anak-anak harus hormati orang tua, tapi bapak-bapak jangan provoke sampai bikin marah anak-anak ini ya. Oke. Nah, kemudian dalam hukum yang kelima ini kita teruskan kepada apa yang ditulis dalam Patriarch and Prophet halaman yang ke-308. Dikatakan lebih lanjut ya, hal ini menurut Rasul adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dan janji ini. Terus dikatakan lebih lanjut, bagi Israel yang mengharapkan dengan segera akan memasuki Kanaan, itu merupakan suatu janji kepada yang menurut. Janji akan menikmati umur yang panjang di negeri yang baik itu. Tapi itu mempunyai satu arti yang luas, yang mencakup semua Israel Allah, jadi Israel rohani juga. Dan menjanjikan hidup yang kekal di atas bumi ini, dalam mana itu telah dibebaskan dari kutuk dosa. Jadi kita lihat bahwa ada suatu janji untuk suatu umur yang lebih panjang kalau kita menghormati akan orang tua. Dan dengan sendirinya janji hidup umur yang panjang bukan hanya di dunia ini, tetapi juga sampai di surga. Ini tentang kehidupan yang kekal. Nah sekarang berbagai ide untuk mengapresiasi kepada orang tua. Yang pertama yang paling gampang adalah katakan langsung terima kasih Papa, terima kasih sudah kerja keras, terima kasih Papa pulang malam, cari makan supaya kita bisa sekolah dan sebagainya. Jadi ucapan terima kasih itu satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang ada juga anak yang tidak pernah bilang terima kasih sama orang tuanya. Malah bacok ya kita lihat, aduh sedih banget baca. Artinya menuntut, ya harus begini dan begitu. Padahal kita harus menunjukkan terima kasih kepada Bapak kita. Kemudian yang kedua, berikan kartu pada hari Bapak. Jadi kan ada Father's Day card ya. Mungkin nggak ada di Indonesia, tapi di sini ada Father's Day card. Itu tulislah how much I appreciate you. Wah senang sekali kalau Jonathan dapat Happy Father's Day dari Andrea, ya kan, atau dari Andrew waktu sebelum lagi dia masih hidup ya. Jadi melalui kartu itu sangat penting. Jadi betul-betul menyatakan dan tertulis ya. Ya. Terus undang makan di restoran pada hari Bapak ya. Kita waktu itu di Amsterdam ya. Saya lah ya, sebagai istri yang mengundang Jonathan. Kami kebetulan ada ketemu dengan kami punya cousin dan juga kami punya teman ya, Johnny Manarif dan Ida Rosita. Nah kami undang sama-sama makan di restoran atau Jakarta Hotel Restoran. Jakarta Hotel Restoran di Amsterdam. Jadi kami undang, marilah kita merayakan Hari Bapak bersama-sama. Jadi para bapak ya, dan saya merasa dihargai oleh sebab ternyata bahwa sama-sama boleh makan bersama-sama. Terus keempat, mengundang Bapak untuk melancong atau memancing, misalnya kalau dia suka mancing ya. Kita jadi Bapak itu senang. Oh, rupanya anak saya itu punya perhatian kepada saya. Ya. Atau masak makanan kesukaannya pada hari Bapak. Ya. Ini kalau pandai masak anaknya. Ya. Jadi mungkin kalau bapaknya suka rendang, sekarang ini bikin rendang ya. Kita bisa bikin rendang vegetarian. Iya, vegetarian rendang. Ya, itu vegetarian rendang itu hebat sekali. Sampai kita bawa ke Bible Study Indonesia. Kita punya kumpulan untuk Bible Study orang Indonesia di North Carolina. Kami cuma 3 keluarga yang Advent, yang lain itu agama lain. Tapi dia bilang, wah ini seperti kayak daging, padahal itu dari mushroom ya, dari jamur ya. Jadi kita bikinlah makanan kesukaan untuk ajak jalan bersama-sama ya, apalagi Bapak yang sudah makin tua ya, dia sudah tidak lagi bisa setir ya. Ayo bawa kita pergi ke Prapat, jalan-jalan pergi ke tempat, ayolah untuk merayakan, untuk sebagai satu penghargaan kepada apa yang Bapak telah buat beberapa tahun yang lalu waktu anak-anak masih belum bisa berdiri sendiri. Atau menulis surat kepadanya. Dia terima itu surat, dia katakan, waduh senangnya dapat dari anak yang menyatakan terima kasih mereka kepada saya. Atau menolong membersihkan kebunnya. Jadi waktu itu ya, pada hari itu orang tua yang biasa sering berkebun, tetapi biarlah anak yang menolong untuk membersihkannya. Kenapa? Hari itu adalah hari spesial untuk Bapak. Saya teringat waktu Andrew masih hidup, anak kami itu dia kadang-kadang mow the lawn ya, kasih traktornya untuk pangkas itu rumput, potong rumput ya. Itu bisa, karena rumah kami waktu itu
sangat, sangat luas ya, 1 acre ya. Jadi itu bisa sampai 3 jam baru selesai. Tapi itu menunjukkan perasaan terima kasih kepada ayah yang sudah kerja keras ya. Kemudian berikan hadiah pada hari Bapak ya. Dengan sendirinya saya percaya bahwa bukan hanya pada hari Bapak kita Hari bisa lain memberikan juga hadiah, bisa. tetapi kita boleh selalu memberikan hadiah sebagai penghargaan kepada apa yang Bapak telah buat. Nah, atau buat video mengenai Bapak dan hal yang Anda kerjakan bersama Bapak. Senang loh dia lihat itu, waduh, video ini. Sedangkan kami baru minggu lalu pertemuan reuni keluarga, 27 orang kami di Southern Pines ya. Itu waduh senang sekali lihat videonya bagaimana kita saling menyapa satu sama lain, saling memberikan kado satu sama lain. Jadi apalagi Bapak, dia akan merasa senang sekali kalau anak itu punya apa namanya rekaman ya. Jadi ada apa namanya itu peringatan ya bagaimana Ya, kenangan. kenangan. Ya. Baik, kemudian pelajari sejarah hidup dan buat slideshow. Ya. Kalau misalnya ada foto-foto dari masa yang lalu, ya, kemudian dibuat dari mana Bapak itu berasal. Jadi mungkin ada punya oma, opa. Kemudian kalau boleh ada sebelumnya, kemudian dibuat sejarah hidupnya. Senang Pada saat sekali dia itu. SD bagaimana, pada saat dia SMP bagaimana, kemudian dalam karir hidupnya. Jadi kemudian dibuat slideshow ya. Itu adalah satu hal yang boleh memberikan sukacita kepada Bapak ya. Terus yang ke-12 kita bisa bagi untuk mengapresiasi Bapak ya, main games kesukaannya. Apa Bapak suka games apa? Nah, biar dia main. Mau main apa? Chess, boleh main chess. Atau mau main apa? Mau main suka badminton. Badminton bersama-sama. Jadi mengambil waktu bersama dengan sang ayah, ya, sang Bapak pada hari ayah. Dan berikan sehari penuh dalam merayakan bersama dengan dia dengan kegiatan atau makanan favorite-nya ya. Jadi makanan kesukaannya itu, wah itu sangat menyenangkan. Ya. Kemudian atau tulis semua yang dia telah capai dan sampaikan kepadanya. Ya, ada pencapaian-pencapaian yang telah dibuat oleh sang Bapak, kemudian ini memberikan sesuatu dorongan dan sukacita bahwa ada sesuatu yang telah dicapai oleh sang Bapak. Ya, kemudian buat sesuatu yang akan menjadi hobinya, misalnya greenhouse yang dapat digunakan untuk dia menanam. Ini suami saya ini sekarang sudah semangat untuk tanam kangkung, ya. Jadi di kita punya pot itu tanam kangkung, nggak bisa kita tanam di luar. Kalau ditanam di luar nanti dimakan apa namanya deer, rusa. Jadi kemarin tuh panen kami, wah semangat ada kangkung 1 ikat ya. Kangkung sini mahal loh, nggak kayak di Indonesia, kangkung mahal sekali ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang dapat dibuat ya. Kemudian tuliskan berbagai lelucon yang pernah diberikan kepada Anda sewaktu kecil untuk mengenang kepada masa-masa yang lalu dan sebagainya. Ajak untuk berenang bersama atau kegiatan lain yang disukainya itu paling menyenangkan. Aktivitas sama-sama bersama. Atau pergi camping bersama sebagai keluarga ya. Atau bawa ke spa agar dia punya pengalaman di massage. Aduh enak juga ya, kita ini sudah payah ini jadi di massage sama-sama ya. Kemudian kebaktian bersama, masing-masing anak memberikan penghargaan kepada Bapak yang tercinta. Jadi ada acara khusus ya. Jadi acara khusus berbakti bersama-sama, kemudian anak-anak memberikan hadiah kepada orang tuanya. Jadi ini beberapa hal yang kita harus ingat. Ya. Pertama, semua kita berhutang budi kepada Bapak kita. Siapa yang tidak berhutang budi? Ya. Semua kita berhutang budi. Sebab sejelek-jeleknya Bapak selalu berusaha untuk menolong akan keluarganya. Ya. Banyak yang ingat jasa Bapak setelah Bapak meninggal. Ini yang saya sangat menyedihkan. Lihat kalau Bapak sudah meninggal itu aduh meronta-ronta. Tapi waktu hidup bukan main. Dia begitu kejam sama bapaknya. Nggak bisa hormati bapaknya. Bapaknya mau ini dimarah-marahin lagi. Jadi ingat lagi selagi masih hidup ayah itu. Biarlah kita menolong, memberikan apresiasi sehingga Bapak bisa merasakan, aduh sayangnya anak ini kepada saya. Kemudian sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada Bapak sementara Bapak masih
hidup. Ya. Jangan tunggu sesudah meninggal ya baru menangis ataupun meronta-ronta dan sebagainya. Itu kalau saya lihat itu ya sebagai hanya show kepada orang lain bahwa dia mencintai bapaknya. Tapi saya yang sudah melihat dengan mata sendiri bagaimana diperlakukan orang tuanya itu, saya merasa sangat sedih. Too late. Dia nggak tahu apa-apa karena sudah meninggal, sudah nggak tahu apa-apa kan. Jadi biarlah selagi masa hidup kita menunjukkan apresiasi. Saya teringat kepada seorang bapak yang terus merasa kesepian sebab tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya. Dia kepengen untuk lihat cucu-cucunya tetapi ya tidak ada kesempatan. Jadi itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Oke, jadi kita harus ambil waktu untuk menunjukkan apresiasi kepada apa yang Bapak telah buat, ya. Bukan hanya akan membawa Bapak senang, tapi juga memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Sebab ingat, kalau orang yang merasa hopeless, yang tidak ada rasa harapan, anak-anak akan menyayangi dia, itu biasanya 18 bulan kemudian sudah meninggal. Ya. Oke, jadi inilah sebabnya pemberian apresiasi kepada Bapak bukan hanya akan membuat Bapak senang, tetapi memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Jadi dia lebih sehat. Jadi dia punya daya tahan tubuhnya itu lebih tinggi kalau ia merasakan akan apresiasi daripada anak-anaknya. Dan kemudian ingat, kita sebagai orang tua, kita model kepada anak-anak kita, ya. It's a good modeling. Jadi kalau anak-anak kita lihat bagaimana sikap kita kepada orang tua yang sudah nggak punya tenaga lagi, dan itu akan menjadi teladan kepada anak-anak kita untuk bagaimana bersikap kepada Anda. Saya pernah membaca bagaimana satu orang tua karena sudah tua, sudah ompong, kalau makan pun kececer-cecer. Jadi dia bilang, anaknya itu bilang, duduk situ ke papa. Jadi papanya disuruh duduk di ujung kamar makan, ya. Terus ya, supaya dia makan begitu, jangan ini. Terus anak-anaknya bilang begini sama bapak mamanya, oh nanti kalau bapak mama sudah tua kami juga akan lakukan begitu. Bayangkan, apa nggak terpukul mama papanya melihat bahwa anaknya sendiri melihat kelakuan dia tidak menghormati orang tuanya, maka mereka juga akan diperlakukan seperti hal yang demikian. Jadi sangat penting sekali orang tua memberikan teladan, ya, artinya kepada orang tua kita, sedang anak-anak kita juga akan mengikuti akan teladan tersebut. Jadi kembali pemirsa yang berbahagia, sangat penting untuk selalu ingat, ya, untuk memberikan apresiasi kepada Bapak kita sementara Bapak itu masih hidup. Jangan sampai Bapak makin tua, makin kesepian, kemudian tidak merasakan dapat penghargaan. Sebab penghargaan itu sangat penting. Ucapan terima kasih itu sangat penting. Ingat pada saat Yesus memberikan penyembuhan kepada 10 orang kusta, berapa yang memberikan ucapan terima kasih? Ya, hanya 1. Kemudian Yesus bertanya, mana yang 9 lagi? Apa artinya? Yesus memerlukan orang, menghendaki agar orang berterima kasih kepadanya. Ya. Jadi apalagi kepada para bapak, para ibu, pemirsa yang berbahagia, sangat penting sekali untuk memberikan apresiasi itu sementara masih hidup. Ya. Semoga pelajaran ini bisa berguna, ya. Terima kasih Pendeta dan juga Ibu Pendeta atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semua, komplit dan disertai oleh aktivitas-aktivitas yang sangat membantu, ya, banyak ide-ide ternyata untuk mengapresiasi, ya. Perlu juga massage, ya, laki-laki, ya, bapak-bapak. Kan biasanya kan ibu-ibu ya. Tadi itu yang menarik di perhatian saya. Yang lainnya juga penting, Pendeta, namun merupakan satu aktivitas yang perlu diperhatikan. Benar. Ya. Apa habis ini mau dimasak? Nanti lihat situasi. Baik, kami juga tidak lupa mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, kalau ada pertanyaan dan juga komentar sehubungan dengan Hari Ayah, ataupun ada yang mau disampaikan kepada ayah kita semua, boleh ditaruh di kolom komentar YouTube Hope Channel Indonesia yang sedang live pada saat ini. Atau di media sosial kita, bukan hanya di YouTube, bisa juga di Facebook, dan bisa juga langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda sekalian. Nah, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya, tapi kita akan menyaksikan iklan yang satu ini. Tahukah Anda, menurut National Fatherhood Initiative,
Ayah memiliki keterlibatan besar dalam keluarga dan memberi banyak dampak positif pada kehidupan sang anak. Nah, supaya kamu semakin menghargai keberadaan ayah dalam hidupmu, yuk ketahui 4 hal menarik dari seorang ayah versi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, ayah adalah seorang yang selalu mempercayai kemampuanmu lebih dari siapapun. Ayah memang terkenal sebagai motivator yang ulung. Coba flashback kembali memorimu semasa kecil. Bagaimana ayah meyakinkanmu untuk dapat mengendarai sepeda. Ataupun seperti mengajar berenang di air yang tanpa sadari, ia melepaskannya karena ia percaya kita mampu melakukannya. Ayah adalah seseorang yang dapat membantu meyakinkanmu untuk melakukan hal-hal yang bahkan terlihat mustahil bagimu. Kedua, ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan, menjadikan anak-anak lebih pandai dan berperilaku lebih baik. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Canadian Journal of Behavioral Science, ayah yang selalu hadir dalam kehidupan sang anak memiliki pengaruh yang baik pada kemampuan memecahkan masalah anak dan penurunan masalah emosional seperti kesedihan, penarikan sosial, dan kecemasan. Sementara itu, ayah yang jarang terlibat ternyata memiliki dampak yang lebih buruk pada anak perempuannya. Ketiga, ayah yang menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka cenderung lebih bahagia. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Academy of Management Perspective, ditemukan bahwa para ayah yang bekerja dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih sedikit mengalami konflik di rumah. Ini artinya para ayah telah menemukan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan yang baik. Keempat, ayah sangat jarang menangis. Sekalipun ia menangis adalah suatu momen krusial dalam hidupmu. Tangisan ayah mungkin saja tidak pernah engkau lihat karena dia ingin tampak kuat supaya engkau tidak ragu untuk berlindung di lengannya serta pundaknya saat engkau merasa tidak aman. Walaupun dia ingin, hal itu pasti ia lakukan di belakang agar tidak ada yang mengetahuinya. Seorang ayah hanya akan menitikan air mata pada saat momen-momen genting dalam hidupmu. Seperti pada saat engkau lahir ke dunia, ataupun di saat anak perempuannya membangun rumah tangga bersama laki-laki lain. Nah, itulah beberapa fakta mengenai ayah. Walaupun terkadang ayah terlihat cukup dingin dan tegas, nyatanya ada banyak hal positif dari dirinya. Jadi, sudahkah kamu mengungkapkan rasa sayangmu pada ayah hari ini? Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Menarik sekali tadi iklan yang kita lihat sama-sama ya. Ada Betul. 4 fakta yang kita ketahui tentang ayah. Ya memang yang di poin terakhir itu memang jarang ya kita lihat ayah itu nangis. Kalaupun nangis memang kayaknya kita juga jadi merasa wah beban ayah tuh ini banget ya. Karena udah jadi stereotip bahwa laki-laki itu harus tegar ya. Benar. Nah, kita harus mengingatkan kembali kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan atau Anda ingin mengucapkan selamat Hari Ayah, Anda boleh kirimkan di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, di kolom komentar, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia, yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Nah, saat ini kita mau tanya jawab nih ya saya, segmen kita kali ini kita mau tanya-tanya juga ke beberapa teman-teman kita yang tim kreatif sudah siapkan. Betul. Tapi kita mau tanya-tanya nih, kita berdua dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, menurut kamu apa satu kata yang mendefinisikan gambaran kamu tentang ayah? Teladan. Kenapa tuh? Karena kalau saya dulu ya, ayah itu melakukan sesuatu dan kayaknya saya terdorong untuk melakukan hal yang sama. Contoh kayak cara bicaranya, lalu hobinya, ya, gaya ketawanya. Kamu lihat nggak Papa kalau ketawa? Mirip kan? Iya, banget. Iya, itu jadi aku kayak ngerasa, oh sepertinya lebih mudah melakukan yang dia lakukan dibandingkan melakukan apa yang dilakukan oleh ayah orang lain gitu. Makanya jadi teladan kan? Betul, jadi ada ikatan batin dan mungkin talenta nurun juga kali ya. Kalau kamu, Say?
Kalau satu kata sebenarnya ada 2 kata, cuman kalau bilang satu kata aku bilang hari ayah ya, hari bapak. Dia tuh seorang yang ambisi. Ambisi. Mungkin bisa dikatakan Bisa pekerja keras. Planner ya, pekerja keras. Nah, pekerja keras gitu. Karena satu kata kan, jadi ya pekerja keras ya. Iya. Apalah 2 kata. Visioner berarti, visioner. Nah, ya. Ambisi kan agak ini ya. Iya, benar kesannya ya. Nah, dia tuh sangat pekerja keras gitu loh. Jadi dari pekerja kerasnya ya kayak kamu bilang juga, jadi nurun juga ke kita anak-anaknya kan. Iya, betul. Nah, orang yang pekerja keras biasanya dia lebih disiplin. Iya. Disiplin semuanya, waktu tentunya ya. Makan juga jadi cepat ya. Terkesan agak diburu-buru ya. Iya, padahal sebenarnya itu kayaknya udah jadi kebiasaan dia gitu kan. Tapi kita lihat dari hasil kerja kerasnya, ya memang benar ya semuanya untuk anak-anaknya gitu dan berdampak baik gitu ya. Ya, betul. Itu untuk kita. Nah, kita mau tanya nih, dan kita juga kepo kalau menurut teman-teman yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita. Kita saksikan yang satu ini. Satu kata yang mendefinisikan tentang seorang ayah. Kalau satu kata, keras. Tapi kalau boleh 2 kata, pekerja keras. Oke. Penyayang. Logis. Kedua. Peduli. Oke. Gengsian. Iya, lucu ya. Tadi ada pekerja keras, ada gengsian. Gengsian ya. Mungkin ayahnya malu kali. Iya. Mau bilang, oh kamu cantik banget hari ini, gitu kali ya. Biasanya ibu-ibu sih yang kayak gitu ya. Nah, kita ke pertanyaan kedua nih, Say. Pertanyaan yang kedua. Oke. Apa yang kamu kagumi dari seorang ayah? Dari kamu dulu nih, kan tadi saya Aku udah. ya. Ya. Apa yang aku kagumin? Apa ya? Ya, dia sangat percaya diri. Percaya diri. Iya. Iya, percaya dirinya kadang nggak nurun sama aku gitu kan. Cuma kalau dipikir-pikir, iya ya, kalau dia percaya diri, maksudnya bisa bagus ke lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau aku lihat kan circle dari ayah itu papa, Iya. banyak banget karena dia saking percaya dirinya dan dia gampang berbaur sama orang. Nah itu tuh. Iya, betul. Kalau aku nih ya, papa itu influencer. Itu yang kamu kagumi nih. Iya. Jadi kalau misalnya dia ngomong, orang lain itu kayak punya keberanian gitu. Jadi kalau misalnya dia bicara, kasih counsel, orang lain ngerasa kayak ada semangat tambahan. Dan kayaknya berkarisma gitu ya berarti? Berkarisma. Berkarisma betul. ya? Cuman saya lebih suka bilang dia itu influencer. Influencer. Oke. Kita mau lihat lagi nih dari teman-teman kita. Apa yang mereka kagumin dari ayah mereka? Kayaknya ada yang unik nih. Pertanyaan kedua, apa yang kamu kagumi dari seorang ayah? Sama sih pertanyaan sebelumnya ya, pasti kerja kerasnya sih. Kerja kerasnya sangat wow menurutku. Oke. Banyak berkorban sih. Konsep berpikirnya tertata. Papa kita kayak gimana ya? Penyayang, selalu buat arahan yang baik ke depannya gimana gitu. Nggak pernah kelihatan nangis. Nggak pernah kelihatan nangis. Ya benar sih tadi kayak iklan kita ya. Memang ayah. Kayaknya laki-laki memang diharuskan untuk itu ya, maksudnya dorongan dari masyarakat dan apa ya, pemikiran halayak umum bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Kayak ada lagu gitu ya. Iya. Tapi boleh nggak sih sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah kita menangis? Coba kita tanya sama pendeta deh. Pendeta pernah nangis nggak?
Sedangkan Yesus pernah menangis. Yeah, Jesus wept. Ya. Yeah. Jadi kalau Yesus bisa menangis, kenapa kita tidak? Kita bisa menangis oleh sebab gembira, kita bisa juga menangis oleh sebab sedih. Ya. Waktu saya kematian anak, ya saya menangis. Nangis sampai nggak ada keluar air mata. Saya waktu itu saya di Amerika, tapi Jonathan lagi ngajar di Filipina. Jadi sudah saya kasih tahu, saya bilang, di mana sekarang kamu? Oh, saya baru kembali dari exercise. Dan duduk ya, duduk. Saya bilang, duduk. Kenapa? Kasih tahu. Saya bilang, Andrew meninggal kena tabrak. Waduh, dia nangis meraung sekuatnya. Saya nggak pernah dengar Jonathan menangis sampai begitu. Adalah 5 menit dia nangis. Saya biarkan dia nangis supaya puas itu. Dan kemudian ya langsung atur tiket ya, kasih tahu sama orang lain untuk mengajar, ganti dia mengajar untuk pulang sampai ke Amerika. Dalam perjalanan pulang itu sampai iya katanya. Jadi saya menangis terus sampai air mata saya kering. Ya, artinya mata kering. Artinya tidak ada lagi air mata. Jadi umumnya tidak masalah laki-laki untuk menangis. Daripada dipendam-pendam kan lebih bagus menangis. Ingat, Yesus pun bisa menangis. Jadi kita sebagai laki-laki nggak salah kalau menangis. Benar. Baik. Berarti sebenarnya kalau ini juga bisa jadi pelajaran juga ya pendeta dan ibu. Kadang saya juga sering lihat orang tua ya, kalau misalnya mungkin anaknya ada melakukan kesalahan, biasanya mereka sering bilang, jangan nangis, nggak boleh nangis. Digituin kan, padahal menangis itu adalah sebuah ekspresi. Jadi ketika disuruh nggak nangis, jadi mungkin akan berdampak nanti ya. Atau ada dampaknya nggak sih ya pendeta ya? Saya jadi ingin bertanya nih masalah menangis. Karena biasanya kan ada orang tua kalau menangis, gimana pendeta? Menangis itu adalah merupakan satu proses penyembuhan. Ya. Jadi pada saat seorang merasa sedih, ya, dan itu kan bisa jangka waktu yang lama untuk kalau misalnya seorang kedukaan, ya, maka menangis itu dalam satu proses untuk supaya dia sembuh. Ya. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi kalau misalnya apa dampaknya kalau tidak menangis, ya proses penyembuhannya jadi lebih lama. Betul. Saya ingat waktu kita pergi ada Andrew meninggal, terus ada yang datang kepada saya dan bilang, jangan menangis ya, jangan menangis. Dalam hati saya, aduh, sedangkan Yesus pun bisa menangis. Kenapa saya tidak bisa menangis? Tapi ya saya diamin aja lah karena kasihan juga ya, dia sudah datang jauh-jauh untuk menghiburi saya. Tapi cara menghiburnya itu kurang tepat. Ya, betul. Disuruh saya jangan menangis. Nah iya, jadi ini juga pelajaran ya untuk kita, pelajaran baru juga. Jadi jangan pernah larang ketika orang lagi sedih, itu biarin aja gitu kan. Itu proses penyembuhan kalau pendeta bilang. Jadi dibiarkan sampai dia tenang. Namun apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman berdasarkan pengalaman mereka, benar. Dan tidak ada yang salah juga dari hal itu kan pendapat mereka ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kamu nih Say, sebelum kita lihat teman-teman, apa momen yang paling berkesan yang kamu nggak akan pernah lupakan ketika kamu bersama dengan ayah? Bersama dengan Papa Lung, papa saya ya. Banyak sih, banyak. Justru sampai nggak bingung saya mau ceritain yang mana. Banyak yang berkesan. Banyak yang berkesan dan bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan, tetapi papa saya itu paling sering ngajak kalau keluar kota. Jadi dia punya schedule keluar kota, waktu itu saya belum sekolah. Jadi dia ajak, nah tujuannya memang untuk kenalin sama dokter. Ya, ada temannya dokter, lalu supaya saya melihat, oh seperti ini dokter. Kebetulan papa pengen saya jadi dokter kan. Nah, namun karena papa suka menginjil, jadinya pendeta. Gitu. Jadi momen yang nggak terlupakan. Sering diajak jalan ya? Keluar kota sama papa, berdua. Oke. Iya. Kalau kamu? Kalau aku paling berkesan, jadi dulu tuh kan aku ada adik nih, adik kan kayak kamu tahu sendiri ya, paling kecil ya. Kita beda 11 tahun ya. Jadi dulu tuh aku masih sempat jadi anak perempuan satu-satunya. Anak bungsu lagi. Anak bungsu kan. Jadi masih merasa ini manja ya.
Jadi dulu itu waktu aku kecil, papa tuh sering ajak jalan keluar, terus dia sering beli baju, beli ini, terus dia selalu bilang, biasanya kan ibu-ibu agak pelit ya. Nah kalau papa saya ini perhitungan. Oh iya, sorry ya mama ya, perhitungan. Jadi dia tuh papa sering bilang jangan kasih tau mama ya. Jadi itu rahasia kita berdua nih. Tapi udah dibongkar sekarang ya. Nggak apa-apa lah. Jadi itu berkesan banget tuh. Jadi kita kayak mungkin masa anak-anak seneng ya dikasih uang jajan dulu lebih ya dari biasanya. Jadi jangan kasih tau mama ya gitu. Ada baju baru, ada makanan, ada jajan gitu. Itu yang paling berkesan sih. Betul. Mungkin karena papa ngerti, oh kalau nanti jalan-jalannya sama mama ntar dihitung. Itu dia. Sekali-sekali ya, enggak masalah ya. Iya. Oke, kita mau lihat nih pendapat dari teman-teman. Silahkan. Good. Yang ketiga, momen yang paling berkesan yang tidak akan kamu lupakan dari seorang ayah. Waktu kecil sempet sakit, terus kayak khawatir banget dijagain semalaman, pokoknya sampai sembuh, terus digendong, pokoknya semuanya ya sangat perhatian banget lah papa. Kalau momen yang berkesan tuh waktu kecil, kayaknya kecil pernah dibawa ke pasar baru, inget banget. Jadi itu nyari barang untuk kebetulan bokap punya toko, jadi kami cari barang untuk tokonya itu. Di situ kami cari segala macam, terus bokap ngomong tentang kehidupannya yang bahkan menurutku pas masih kecil pun aku wow gitu kan, bahkan sampai sekarang masih wow. Wah, ternyata tuh bokap gue walaupun galak, keras, ternyata hidupnya yang membuat seperti itu, tapi ada poin plusnya lah untuk kehidupan kita nanti. Itu sih. Jadi ada beberapa momen untuk pengambilan keputusan, terutama di bidang pendidikan. Jadi biasanya selalu nanya sama ayah. Ya selalu gengsian, tapi ujung-ujungnya ya diapresiasi juga. Jadi kalau ikut sesuatu, awalnya papa nggak peduli, tapi nanti minta dijemput gitu. Setiap kami sakit itu papa selalu cepat tanggap kepada kami. Luar biasa ya bapak mereka ya. Betul, dan kayaknya kalau kita flashback ya, pengalaman-pengalaman kita dengan papa kita, dengan orang tua kita, kadang jadi haru ya. Iya. Karena saya tahu saya itu orangnya kayak ngomong itu sering nggak ada filter dulu. Jadi, aduh ternyata kalau dipikir-pikirkan kasihan juga, sakit juga ya. Iya, jadi kayak saya mau menangis, mau minta maaf, aduh papa, maafkan kata-kata saya. Ya. Nah, benar. Kita tanya dulu nih sama Pendeta Kuntaraf. Pendeta, apa pengalaman yang pernah dialami oleh almarhum Bapak Andrew bersama dengan pendeta? Ada hal yang sangat diingat, memori? Pengalaman. Iya. Iya, saya senang kalau kami makan sama-sama. Ya, kebetulan kami kerja di General Conference, ya. Kemudian kadang-kadang Kathleen ya juga harus pergi ke tempat yang lain. Jadi kami pergi di pojokan ya di kafeteria di General Conference. Kemudian kita makan bersama-sama. Ya. Jadi kita ngobrol sebagai bapak dan anak ya, dan kita bisa ketawa, kita bisa cerita. Itu adalah kesan-kesan yang tidak akan bisa kita lupakan. Amin, puji Tuhan. Jadi banyak ya. Nah, karena kamu sudah singgung tadi, kalau kita ingat-ingat flashback gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir ini apa apresiasi untuk seorang ayah? Mulai dari siapa nih? Kamu lah. Mulai dari aku ya. For Papa Lung, my father. You are not a perfect person, but you are the best father for me. Jangan nangis. Papa memang bukan yang sempurna, bukan manusia sempurna, tetapi Papa adalah yang terbaik buat saya. Ya, kamu?
Aduh, Nggak boleh nyontek. kalau ngomongin ini takut panjang dan takut nangis Nanti ya. kita minta tisu dari kru Hope Channel. Ya, untuk Papa nanti yang lebih panjangnya aku telepon aja lah ya. Tapi untuk di sini terima kasih banyak Papa selama bekerja ya. Kalau mengingat dulu saat dia bekerja, pulang pergi pagi, pulangnya malam jam 12, itu naik motor. Ya itu untuk anak-anaknya semua, untuk didikannya. Dan terima kasih sudah berjuang untuk kami, sehat selalu. Doakan kami supaya Papa banyak cucunya. Amin. Nanti jadi sedih kalau diingat-ingat ya. Sehat selalu lah Mama dan Papa di rumah. nanti abis acara ini saya langsung telepon dan nangis-nangis kayaknya. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, kita mau dengar dulu apresiasi kepada Ayah dari teman-teman kita. Nice. Oke, kata-kata apresiasi yang kalau mau sampaikan ke Papa. Dad, terima kasih udah selalu membimbing, membantu untuk tetap berpikir secara logis dan terarah. Nice. Oke, thank you. Oke, kata-kata apresiasi buat bokap mungkin terima kasih. Terima kasih dulu, terus apresiasinya wow banget. Pah, udah bisa mendidik kami semua anak-anak Bapak di titik sampai hari ini masih bisa hidup setidaknya, masih bisa mengerti tentang kehidupan, pelajaran-pelajaran berharga yang telah diajarkannya. Dan untuk Bapak sendiri mungkin semoga bisa makin jaya walaupun sudah tua sekali. Semoga makin sehat, setidaknya itu yang paling untuk umurnya. Tetap sehat dan bisa nanti melihat cicit-cicitnya gitu. Paling terima kasih udah jadi sahabat, terus udah jadi teman, udah jadi ayah yang sayang banget. Terus makasih juga udah jadi first love. Terus udah jadi superhero juga di kehidupan. Mungkin kurang kalau dibanding sama hari ibu atau hari lainnya kurang diapresiasi ya kalau ayah, tapi sebenarnya mau berterima kasih karena sudah menstabilkan keluarga. Walaupun kadang sering banyak salah didik juga, mungkin suka marah-marah atau gimana, cuman saya sendiri sebagai anak akan berusaha mentolerir kesalahannya karena sama-sama pertama kali jadi orang tua juga kan. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak, walaupun kadang-kadang cerewet tapi rupanya itu membantu kami dan itu adalah suatu motivasi bagi kami dan baik agar semakin baik ke depannya. Amin. Terima kasih untuk ternyata dua-duanya ya. Betul. Dan kami juga sebagai anak ya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Papa, Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk materi-materi yang disampaikan. Semoga sehat selalu, bahagia bersama dengan Mama. Iya. Ini adalah orang tua kita. Betul, orang tua kita semua di Obsesi sudah Hati. Menemani kita di Obsesi Hati, sudah memberikan materi-materi yang luar biasa untuk para orang tua, orang muda, ya kan? Dan sebagai inspirator buat kita ya, keluarga pendeta. Benar, jadi kita juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah, Pendeta. Pendeta sehat selalu. Semoga semakin ke depan memberikan materi yang lebih baik lagi. Amin. Oke, saat ini kita akan kembali lagi ke segmen selanjutnya, tapi setelah iklan yang satu ini. Biarkan aku kecil, agar kau tak menua. Karya Epi. Izinkanlah kali ini saja aku bersandar di pundakmu, meski aku tak kecil lagi. Izinkanlah kali ini aku berayun di lengan tanganmu, meski aku tak kecil lagi.
Aku ingin merasakan indahnya hidup ini yang tak terganggu. Di saat memiliki semua hal, hanya dengan berada di pelukanmu. Aku ingin merasakan terangnya mentari meski malam telah tiba dan teduh kedamaian kau sajikan. Menguatkan tangan ini untuk bangkit dan bangkit lagi. Kumohon, biarkan aku selalu kecil agar kau tak menua, Ayah. Agar desah nafasmu kembali tak terdengar berat. Aku ingin detak jantungmu masih semangat bagai langkah amukan kuda yang menapak bumi. Aku mohon kau tetap ada bersama denganku seperti hari-hari lalu, memeluk erat tubuhku yang kecil ini dan menghujaniku dengan kecupan penawar sakit. Aku masih teringat pelukan hangat itu yang merangkul kesedihanku. Aku ingat saat aku jatuh, kau lihat wajah khawatirku yang terpampang di matamu. Dengan lembut kau ucapkan kalimat yang membuatku kuat. Kamu berkata, aku tak boleh menjadi anak yang cengeng. Kamu berkata, aku harus menjadi anak yang kuat. Ayah, hari ini aku titipkan rindu ini pada tetesan hujan. Tak usah kau khawatir, Ayah. Aku di sini baik-baik saja. Tak perlu kau cemas, Ayah. Aku di sini selalu tersenyum. Untukmu, Ayah, hari ini aku titipkan rindu pada hujan yang menyejukkan. Dan akan selalu kutelepon engkau, Ayah, untuk sekedar berbagi cerita dan rindu. Meski kini kita jauh, setidaknya aku masih bisa mendengar suaramu. Setidaknya aku bisa merekam tawamu dan melihat garis keriput wajahmu. Aku tahu saat kita berbicara melalui telepon, matamu berbinar cerah dan senyummu selalu terpampang ceria. Karena aku pun demikian. Ayah, aku rindu. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Wah, kita merasa tersentuh Iya, betul. dengan puisi oleh Bung Epi. Bung ya, Epi. tentang Hari Ayah. Memang tema kita kali ini agak mellow ya. Iya. Tapi kita nggak mau nangis nih. Nggak mau nangis, harus Kita tegar harus seperti tegar ayah. seperti ayah gitu ya. Nah, kita harus mengingatkan kepada para pemirsa juga. Kalian jangan malu sama kayak ayah ya, ada tadi gengsi. Kalau Iya, kalian ingin betul. mengungkapkan rasa apresiasi kalian kepada ayah, boleh Anda kirimkan di kolom komentar kita di media sosial, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center, bisa telepon, bisa juga SMS di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Atau Anda pengen bilang, ayah jangan marah-marah, atau Iya, ayah betul. sehat selalu, boleh langsung kirimkan gitu. Jangan malu-malu, nanti kita boleh langsung bacakan ya. Kalau Anda bisa langsung komen sekarang juga.
Nah, kita sekarang mau bacain pertanyaan nih. Ya. Pertanyaan yang sudah beberapa yang masuk. Jadi kalau pemirsa juga ada yang mau nanya, boleh juga ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama, silakan saya. Pertanyaan pertama, mengapa harus ada Hari Ayah? Ya, itu juga sama. Mengapa harus ada Hari Ibu ya? Mengapa hari-hari ayah dan ibu dan anak ini harus ada? Kenapa sih harus ada Hari Ayah? Nah, bukankah setiap hari bisa menjadi hari ayah? Nah, itu kira-kira seperti itulah pertanyaannya, Pendeta. Baik, memang betul bahwa kita bisa menghargai akan orang tua kita setiap hari, ya, atau bapak atau ibu. Namun saya percaya bahwa satu hari khusus ditujukan kepada ayah itu adalah satu hal yang sangat penting untuk menunjukkan pentingnya seorang ayah. Jadi, atau pentingnya seorang ibu dengan Hari Ibu. Dan penghargaan adalah satu perkara yang sangat penting. Hidup itu akan lebih bernilai kalau kita dihargai. Ya. Kalau kita dihargai, sebab penghargaan itu menunjukkan bahwa kita itu dicintai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan pentingnya seseorang, ya, significance, ya. Kemudian kita menunjukkan bahwa kita percaya, ya, kepada seseorang. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Jadi itulah sebabnya saya percaya bagus sekali kalau kita bisa lebih membudayakan sekarang ini akan Hari Ayah. Ya. Oke, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Ya. Ya kita tidak bisa pungkiri juga ada beberapa berita-berita mengenai tentang kasus-kasus kriminal lah ya kita bilang ya. Ini seperti materi kita yang pekan lalu ya tentang father hunger. Nah ini bagaimana sikap anak ya Pendeta terhadap orang tua karena ini temanya Hari Ayah. Secara khusus kepada ayah. Apabila dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah. Bahkan terkesan kasar, melakukan kekerasan atau bahkan kasus-kasus kriminal yang mungkin ya seperti ya kita lihat di berita gitu ya, ada melakukan hal yang tidak layak lah kepada anak perempuannya. Bagaimana sikap anak itu Pendeta? Apakah dia harus tetap menyayangi ayahnya atau bisa menunjukkan agresif ya, perlawanan? Bagaimana Pendeta? Saya percaya bahwa kita harus selalu mempraktekkan perlunya untuk rasa hormat, ya. Tapi bukan berarti bahwa kita menyetujui akan kesalahannya. Ya. Jadi masalah dosa itu adalah masalah Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan yang akan menangani mengenai masalah suatu dosa atau kesalahan yang telah dibuat oleh seseorang. Namun kita punya sikap adalah bahwa kita akan tetap menghormati, menghargai, kemudian mendoakan. Faktor yang sangat penting bagi kebetulan anak bapaknya adalah menunjukkan sifat-sifat yang tidak baik, maka tanggung jawab daripada sang anak untuk tetap mendoakan dan tidak memberikan sesuatu pembalasan, ya, tetapi tetap akan mengasihi akan orang tuanya dalam keadaan apapun. Itu berarti bahwa orang tuanya memerlukan pertolongan. Jadi bagaimana seorang itu dapat berubah? Seorang itu dapat berubah hanya dengan kuasa Roh Kudus. Jadi dengan mendoakan, kemudian menyebutkan mungkin ayat Alkitab dari waktu ke waktu dan sebagainya, boleh membawa suatu perubahan secara berangsur-angsur supaya orang tua dapat lebih sadar dan bisa menyadari akan tanggung jawabnya seorang bapak yang baik. Terima kasih Pendeta. Hendaklah kita semua tetap menaruh hormat ya. Hormat kepada orang tua kita. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pendeta. Saya rasa pertanyaan ini unik juga ya, tapi kita juga penasaran dari Pendeta dan mungkin boleh sharing juga pengalamannya. Ada pertanyaan dari kru kita Pendeta. Iya. Jadi dia bertanya,
seperti ini. Bagaimana cara mendidik anak yang masih berusia 2 tahun, yang didik itu seorang ayah? Karena katanya kalau umur 2 tahun kan belum ngerti. Iya, belum ngerti tapi aktif sekali ya. Aktif gitu. Jadi mungkin pendeta juga boleh sharing ketika dulu bagaimana caranya pendeta mendidik anak yang ketika berusia 2 tahun, pendeta. Silakan pendeta dan Ibu. Baik, kita bisa mendidik anak itu dengan memberikan teladan yang baik, dengan tetap mengasihi. Oke. Kemudian kita mendidik anak dengan untuk disiplin. Ya, kita mengajar anak untuk berdoa. Oke. Kemudian kita mendidik anak untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi dari kecil itu, ya, misalnya kalau seorang hanya dengan masalah mainan, ya, kemudian anak itu diajar untuk bisa juga membagi ya mainan itu dengan orang lain. Artinya dia belajar untuk sharing. Ya. Kemudian kita bisa mengajar anak itu untuk mulai mengucapkan thank you, ya, terima kasih. Ya. Jadi setiap dapatkan kebaikan, terima kasih. Ya, itu penting sekali ya, sebab mengucapkan terima kasih adalah sebagai suatu kedewasaan. Anak-anak susah untuk memberikan terima kasih, ya. Tetapi kita mulai didik supaya untuk selalu mulai berterima kasih dengan mengucapkan thank you. Ya, jadi kemudian dengan sendirinya kita mendidik dengan memberikan akan kisah-kisah anak-anak walaupun di dalam masa yang masih 2 tahun, tetapi kita bisa berikan pelajaran Alkitab. Dan saya selalu menggunakan Grisling, dan Grisling itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Jadi untuk tingkat misalnya toddler ataupun masih cradles, ya, kemudian masih usia bayi, ya, ataupun sampai kepada kindergarten ataupun sekarang teens, ya. Jadi kita berikan sesuai dengan usia mereka, ya. Jadi bahan-bahan yang interaktif dan sebagainya itu diberikan ya sesuai dengan usia mereka, ya. Jadi itu yang kami buat. Dan kemudian kita harus ingat, anak umur 2 tahun itu ada yang disebutkan dengan terrible 2 and terrible 4. Jadi umur 2 sampai umur 4 itu kalau apa-apa kita tanya sama dia no. Itu terrible 2 and terrible 4. Tapi kita harus tetap konsisten, ya. Jadi misalnya kalau dia bilang mau ini no. Nah, kita perlu jangan pukul, ingat ya. Tapi kita harus didik mereka. Jadi time out. Jadi misalnya anak ini kadang-kadang dia masih kecil, kita lihat sendiri bagaimana keponakan atau cucu kita kadang-kadang waktu umur 2 tahun itu masih apa-apa dikasih no, mau ambil gambar no, mau ambil ini no, mau makan no, semua no. Jadi dia bilang okay, if you don't want to eat, pergi aja duduk di situ, tunggu sampai nanti sudah lapar baru kasih. Jadi tetap kita harus ambil time out. Jangan pukul, tetapi juga koreksi dia. Kalau enggak nanti dia mau bagikan ini sama saudaranya, biar no, ini mau ini. Langsung kadang-kadang dia marah, dia bisa lemparkan itu popinya di bawah hanya untuk menunjukkan kemarahannya. Kita bilang no, that's not good. Tidak boleh lempar barangnya. Nanti kalau dibiarkan gitu nanti sudah besar, kalau marah lempar. Kita baru ada pergi cruise dengan teman-teman kita. Wah, manjanya bukan main suaminya. Kalau sudah marah, dia lempar barang-barang. Ambil itu makanan dari refrigerator, dari peti es, lempar semua. Memang kaya orangnya, punya duit ya, dokter ya, tapi tindakan itu sangat buruk. Nah, kalau dari kecil tidak dikatakan itu adalah suatu kesalahan, itu akan terus-menerus sampai besar. Ya, jadi tetap kasih pendidikan, kasih juga disiplin dengan cara yang benar. Jangan pukul, tapi time out. Ambil privilege-nya. Jadi udah terjawab ya, kakak yang bertanya ya di belakang layar.
Jadi harus diingat ini orang tua sebagai teladan. Untuk usia ini kan mereka belum ngerti kalau kita ngomong. Tapi dari tindakan itu mereka udah ngikut nih. Kalau ayah yang suka mukul, nanti dia ikut-ikut mukul. Ikut-ikutan ya. Gitu. Jadi harus disiplin seperti tadi Ibu Pendeta bilang. Dan kalau misalnya masih pengen lihat ya, ada materi-materi obsesi hati. Iya benar. Jadi Kak jangan lupa ya, langsung kunjungi sekarang yang bertanya ya, yang di belakang layar ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang ayah dapat membantu anak-anaknya dalam mengembangkan kecerdasan emosional? Dan bagaimana seorang ayah bisa mengajari anak-anak untuk mengekspresikan emosi dengan baik? Kepada pendeta dan ibu pendeta, kami persilahkan. Oke. Kita sempat membahas mengenai masalah mental health tempoh hari ya. Jadi masalah emosional ini termasuk adalah hal yang berhubungan dengan mental health ya. Jadi kesehatan daripada mental. Bagaimana untuk mengembangkannya? Kita ajar untuk mereka itu boleh percaya diri ya. Kemudian percaya kepada Tuhan. Kemudian juga melalui berbagai macam mengajar anak itu untuk mulai mengambil suatu keputusan dari masa kecil. Ya, jadi misalnya mengenai masalah mainan, kita katakan mainan, saya memberikan kesempatan kepada anak, ya, untuk anak atau cucu untuk memilih, ya. Uangnya sekian, hanya bisa beli satu mainan. Jadi dia akan berpikir yang ini atau yang ini, ya. Jadi dia belajar untuk dapat mengambil keputusan. Ya. Jadi kemudian kita belajar untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil keputusan. Ya, untuk mengambil keputusan. Kemudian juga kita ajar mereka untuk tidak usah takut untuk menghadapi tantangan apapun. Ya, kadang-kadang takut kalau gelap. Ya. Kemudian kita ajarkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita tidak usah takut. Ya. Jadi kita tidak perlu cemas. Ya. Jadi dengan memberikan, sebetulnya prinsip yang sangat penting adalah memberikan waktu. Ya. Anak-anak itu sering merasa cemas kalau misalnya dia ada perasaan tidak aman. Dan perasaan tidak aman kalau misalnya orang tua terlalu sibuk. Ya. Jadi bagaimanapun sibuknya orang tua, harus selalu ada orang di samping anak itu. Ya. Apakah orang tua keduanya kerja, jadi harus ada oma dan opa, ya, atau ada orang yang nani, ya, tetapi yang memberikan kasih sayang, ya, bukan hanya oleh sebab dibayar. Ya. Jadi pemberian waktu dan sepenuhnya kepada anak itu tidak perlu yang menyebabkan sampai tidak merasa dia harus cemas ataupun takut. Ya. Dan belajar mengambil keputusan seperti yang saya katakan, memberikan pilihan agar ia dapat memilih dari kecil, ya. Kemudian langsung menekankan tentang kehadiran Tuhan senantiasa, sehingga kita tidak perlu takut akan segala sesuatu, ya. Itulah saya rasa beberapa prinsip yang bagus kita dapat berikan. Kita kalau selalu pergi bersama cucu kita selalu bilang, Chelsea, Caitlin hanya bisa pilih satu macam toy, satu macam mainan. Nanti dia berpikir, gimana ya, bagaimana baiknya ini. Kita ingat waktu 2 minggu lalu kami bawa dia ke museum, scientific museum, natural museum, ya. Itu dibeli. Ya, jadi yang satu itu pintar juga, ya. Dia beli anjing yang ada anaknya. Jadi memang satu, orang lengket dia kan, dijahit kan. Jadi dia dapat 2. Tapi yang satu lagi, saya beli satu aja ini. Karena ini ada persis seperti toy saya yang di rumah. Jadi inilah bapaknya, ini anaknya. Jadi mereka bisa memilih. Kita kasih mereka hak memilih, ya. Jadi mereka akhirnya merasa bahwa mereka juga direspek. Ya. Yeah.
Jadi ini pengembangan yang sangat penting. Masalah emosi itu banyak tergantung kepada bagaimana kesempatan atau dididik untuk memilih sejak dari kecil. Jadi dia belajar untuk dewasa. Jadi kalau misalnya untuk dewasa, jadi ia tidak perlu harus merasa suatu perasaan cemas. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah peran ayah dalam pengasuhan berbeda dengan peran ibu? Jika ya, bagaimana perbedaannya? Silakan tanggapannya Pendeta dan Ibu. Ya, sesuai dengan budaya, ya, dengan sendirinya kesempatan untuk ayah itu lebih sedikit daripada sang ibu. Oleh sebab dia adalah yang dikenal sebagai seorang yang mencari nafkah. Peranannya adalah sebagai provider, ya, sebagai provider. Sementara sang ibu itu lebih banyak kesempatan oleh sebab dia lebih banyak waktu untuk di rumah misalnya. Kalau seandainya sang ibu tidak bekerja, ya. Tetapi kalau sang ibu itu bekerja, kemudian sang ayah itu juga bekerja, maka mau tidak mau, ya, kesempatan itu akan lebih terbatas. Maka harus ada sesuatu pengganti, ya, supaya anak itu jangan sampai keleleran, ya. Apakah ada oma dan opa ataupun juga mungkin nyali dan sebagainya. Tetapi yang sangat penting adalah bahwa bapak itu adalah yang mengarahkan akan tujuan daripada rumah tangga, ya, namanya the head of the family, ya. Sementara suami dan istri adalah equal, tetapi arah itu adalah satu hal yang sangat penting. Misalnya bapak yang senantiasa harus memimpin akan family worship misalnya. Jadi kebaktian keluarga itu harus bapak, ya. Kenapa? Sebab bapak adalah kepala keluarga. Nah, kalau bapak sedang tidak ada, maka ibulah yang menggantikan tempat untuk family worship tersebut, ya. Dan itu sebenarnya memang terus betul apa yang dibilang Debbie, bahwa anak-anak, ya, biasanya lebih sering diasuh oleh mamanya. Apapun pekerjaan kita, profesional apapun, ya. Saya teringat kalau anak saya sakit, langsung telepon ke rumah sakit Advent waktu itu di Bandung. Saya tidak bisa round, saya tidak bisa periksa pasien, biarlah take over. Biar bagaimanapun prioritas daripada ibu itu adalah untuk, ya, nggak tahu lah, menjaga anak kita kan, yang kita sudah kandungi selama 9 bulan, ya. Jadi memang benar, lebih banyak ibu yang mengasuh, tapi bapak juga bisa mengasuh kalau, ya. Ya, jadi faktor di dalam memberikan teladan. Kemudian perlunya harus ingat bahwa anak-anak itu perlu father's image, ya. Yaitu figur daripada sang bapak itu sangat penting, ya, yaitu bapak yang mengarahkan, ya, bapak yang mendidik, dan kita sebutkan sang ibu itu adalah sebagai asisten lah di dalam masalah ini, ya, pada saat bapak tidak ada dan sebagainya. Jadi faktor perlunya bertanggung jawab atau bapak yang bertanggung jawab dan sebagainya itu dapat kelihatan sangat nyata sekali, ya. Sementara ibu juga memberikan dalam segi kasih sayang, ya, waktu pengasuhan. Oleh sebab ibulah yang melahirkan, ibulah yang menyusui. Jadi ibu yang menunjukkan bahwa anak itu adalah sebagian daripada ibu, ya. Tetapi ada sesuatu perbedaan di dalam segi mengarahkan akan tujuan daripada rumah tangga. Ya. Misalnya pembinaan di dalam soal kerohanian, ya, supaya memastikan bahwa anak-anak itu mengikuti akan peranan daripada bapak, ya. Nah, saya ingin sampaikan, ya, mungkin dari segi sejarah, ya, apa yang menjadi permasalahan daripada dosa, ya, yang pertama adalah oleh sebab sang bapak,
ya tidak bersama dengan ibu atau Hawa. ibu atau Hawa ya, tidak bersama dengan bapak. Kemudian artinya Hawa lah yang mengambil leadership role. Oke. Hawa yang melanggar, Hawa yang memberikan itu buah pengetahuan baik kepada Adam ya. Jadi kita lihat bahwa leadership role diambil oleh wanita ya. Itu penting sekali bahwa wanita punya peranan, namun jangan sampai di dalam perkara pelanggaran ya diambil role dengan wanita yang artinya ibu yang membuat suatu kesalahan. Nah sekarang harusnya Adam yang mengendalikan dalam arti memimpin akan rumah tangga pertama itu ya, tetapi leadership role-nya diambil oleh Hawa ya. Nah, kalau kita mau mengembalikan seperti prinsip Alkitab ya, bahwa Bapa adalah kepala daripada rumah tangga, jadi Bapalah yang harus memimpin akan kebaktian, ataupun Bapalah yang menunjukkan akan figur Bapa. Kemudian Bapalah yang mengajarkan anak untuk arah daripada rumah tangga, kemudian dalam soal keagamaan, tanggung jawab, pekerjaan dan sebagainya, maka itu akan lebih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Baik, terima kasih Pendeta dan juga Ibu Pendeta atas ulasan ya, jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan pemirsa sekalian, dan kita tidak terasa waktunya sudah harus berpisah kembali. Ya, meskipun kita sangat tertarik dan kita ingin lebih banyak lagi ya menggali bagaimana seorang ayah yang baik dan pelajaran-pelajaran dari Pendeta dan juga Ibu Pendeta. Namun boleh Pendeta dan Ibu, karena ini adalah Hari Ayah. Hari Ayah ya, special edition, kami minta kesimpulan nanti dibawakan oleh Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, dan juga pesan-pesan kepada seorang ayah, dalam hal ini Pendeta Kuntaraf ya, sebagai ayah kita di Obsesi Hati. Dan nanti didoakan oleh Pendeta ya. Ya, doa dipimpin oleh Pendeta. Boleh Silakan. begitu ya? Oke, silakan Ibu Pendeta. Kesimpulan, memang kita harus setiap hari mengapresiasi Bapak itu, tapi sering itu dilupakan. Makanya perlu untuk ada satu hari di mana dikatakan Father's Day. Nah, kita harus perlu ingat bahwa kita semua berhutang kepada Bapak kita. Saya teringat Papa saya itu sangat-sangat perhatikan sekali kami. Selalu mendorong kami supaya kami bisa belajar dengan baik dan apa. Jadi kita berhutang budi, dan saya berterima kasih bahwa selama Papa saya masih hidup, saya tetap mengapresiasi Papa. Papa sekarang sudah nggak ada. Jadi kita harus selalu beringat untuk berhutang, untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak kita selagi dia masih hidup. Banyak ingat jasa Bapak setelah Bapak meninggal. Itu sudah terlambat, sebab seorang yang meninggal, orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi biarlah para pemirsa yang mendengarkan presentasi apresiasi Bapak ini, selagi Anda mempunyai Bapak yang masih hidup, tetaplah untuk mengapresiasi Bapak Anda. Sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada Bapak yang masih hidup, itu harus ditekankan setiap kali kepada anak-anak kita. Dan pemberian apresiasi kepada Bapak bukan hanya akan membuat Bapak senang, tapi juga akan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Ingatlah dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus menghormati Bapak dan Ibu, itu adalah hukum kelima, supaya panjang umurnya. Ingat waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan memberikan 10 hukum itu dengan pernyataan supaya hormati orang tua, bapak dan ibu, supaya umurmu diperpanjang. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Anak-anak juga memperhatikan sikap kita kepada orang tua, sebab kita biar bagaimanapun modeling terhadap anak itu secara tidak sadar, anak-anak kita lihat bagaimana kita appreciate Bapak kita, dan mereka juga nanti akan appreciate kita di hari tua. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita masing-masing dan juga para pemirsa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kasih Tuhan yang menjadi bagian kami.
Saya bersyukur oleh sebab Tuhan memimpin akan acara obsesi hati ini dari awal sampai akhir dengan baik. Bila masing-masing kami ya mengakui bahwa Engkau telah memberikan orang tua kepada kami ya sebagai satu anugerah ya, dan kami bersyukur untuk orang-orang tua yang telah memberikan teladan yang baik, yang telah membina keluarga, yang telah menuntun akan anak-anak. Biarlah masing-masing kami ya Bapa, peserta daripada acara ini, boleh selalu ingat untuk menghargai akan orang tua masing-masing, menghargai akan Bapa, menunjukkan akan apresiasi yang tepat, dan demikian nama Tuhan dimuliakan. Biarlah masing-masing kami Tuhan dapat lindungi dan berkati untuk menjadi umat yang menurut akan Tuhan, dan juga menjadi berkat di dalam keluarga, dan juga menjadi berkat satu sama lain. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, kita harus berpisah, namun kami ingin mengucapkan terima kasih banyak, selamat Hari Ayah, dan sehat-sehat selalu kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf. Dan berkat yang sama juga kami ucapkan kepada Ibu Pendeta. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Pemirsa sekalian, kami akan pamit undur diri. Tetap saksikan terus Obsesi Hati hanya di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.